Salam adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana adik-adik, udah siap kita mau ibadah hari ini? Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita berdoa dulu yang dipimpin oleh Ibu Dar. Mari adik-adik, kita berdoa ya sama-sama ya. Berdoa sama-sama. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Buat pagi hari ini kami boleh melakukan ibadah pada hari ini. Tuhan tolong urapi kami supaya kami dapat memuji Engkau, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kami semua dalam ibadah hari Minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin adik-adik, selamat beribadah adik-adik.
ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak, itu naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena ia akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya sebab kebenaran, karena mereka akan mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika kamu dicela dan dianiaya, dan kepada kamu difitnah segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Garam dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang atau diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang yang tidak menyalakan pelita itu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendak terang kepada bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan dimuliakan Bapamu di surga. Adik-adik, kita sudah bernyanyi. Nah, kita sudah memuji Tuhan, meninggikan namanya. Apa sih yang kita dapat hari ini kita ibadah? Oh iya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yes, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari adik-adik kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan, saat ini kami dapat berkumpul di rumah Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi Tuhan, hamba-Mu yang membawakan kebenaran firman Tuhan. Dan begitu juga dengan anak-anak, adik-adik kami. Tuhan, berikan mereka hati yang tenang, biar kami bersama-sama boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Mari Roh Kudus, hadir Engkau dan pimpin Tuhan. Dalam nama Yesus kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Amin adik-adik. Tempat duduk kehormatan. Lukas 14 ayat 7 sampai dengan 14. Pada suatu hari Sabat, Yesus pergi makan di rumah seorang Farisi. Orang Farisi adalah seorang pemimpin agama yang sangat penting pada zaman Yesus. Beberapa tamu lain juga diundang dalam jamuan makan ini. Sebelum jamuan makan dihidangkan, Yesus melihat para tamu berebut mencari tempat kehormatan dekat kepala meja. Pada zaman itu, orang-orang penting selalu duduk dekat kepala meja. Tamu-tamu yang hadir menyangka bahwa jikalau mereka mendapat tempat duduk terhormat, orang lain akan mengira bahwa mereka adalah orang istimewa. Tetapi Yesus tidak menganggap bahwa orang-orang ini lebih istimewa dari yang lain. Malah Yesus menganggap mereka ini tidak bijak. Kemudian kata Yesus, apabila engkau diundang ke pesta, pergilah duduk di tempat yang paling belakang. Kemudian apabila tuan rumah melihat di mana engkau duduk, ia mungkin akan berkata, "Hai sahabat, engkau tamu spesial, silakan duduk di depan." Maka engkau akan menerima hormat karena engkau mau mengambil tempat yang lebih rendah. Firman Tuhan kali ini diambil dari Lukas 14 ayat 7 sampai dengan 14. Lukas 14 ayat 7 sampai dengan 14. Ya, ada dua hal yang kita pelajari, ya. Bagaimana kita harus bersikap. Yang pertama,
bagaimana kita harus bersikap. Yang kedua adalah mengapa kita harus bersikap demikian. Nah, yang pertama ya, bagaimana kita harus bersikap, yaitu tidak mementingkan diri sendiri. Ya, ini mengajarkan kepada kita agar kita tidak egois, agar kita tidak menjadi orang yang serakah. Ya, membiarkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Jadi tidak berebutan, tetapi mempersilahkan orang lain untuk melakukan. Contohnya adik kita mau duduk dekat mama, ya kita tidak egois, kita tidak mementingkan diri sendiri, tetapi kita mempersilahkan adik kita untuk duduk dekat mama. Orang yang ramah itu adalah orang yang suka tersenyum. Siapa yang di sini suka cemberut aja? Gak ada ya. Semua di sini anak-anak Kristus yang baik ya. Semua harus tersenyum. Nah, bagaimana senyum? Kalau senyum itu ya, orang lihat kita senyum itu menjadi berkat. Ya. Nah, bagaimana kita harus bersikap ramah, yaitu tersenyum. Yang pertama, yang kedua adalah menyapa, mengucapkan salam, ya, mengucapkan salam, selamat pagi atau siang, ya, atau mengucapkan terima kasih, ya, seperti kalau diajak papa atau mama udah pergi jalan-jalan makan, pernah nggak adik-adik mengucapkan terima kasih hari ini sudah jalan-jalan, gitu. Terima kasih hari ini sudah diajak makan. Terima kasih hari ini aku senang. Ya, jadi kalau habis jalan-jalan, habis pergi makan, jangan lupa untuk selalu mengucapkan terima kasih. Dan terima kasihnya dengan senyum. Jadi happy. Halo adik-adik, saatnya kita akan kuis. Kalian masih ingat apa yang tadi diceritakan dalam firman Tuhan? Nah, untuk mereviewnya supaya kalian tetap ingat dan apa yang diajarkan dalam firman Tuhan, Kak ini punya 2 pertanyaan nih kuisnya ya. Kalian nanti jawab ya. Pertanyaan pertama, bagaimana sikap para tamu itu ketika mereka menghadiri jamuan makan malam di rumah orang Farisi itu? Diingat-ingat, ayo apa jawabannya? Gimana sikap para tamu itu ya? Itu kalau kalian ingat kalau kalian mendengarkan tadi firman Tuhan dengan serius, pasti kalian ingat jawabannya ya. Lalu pertanyaan kedua, mengapa kita harus bersikap ramah kepada orang lain juga selain kepada keluarga dan teman-teman kita? Nah, coba dijawab, mengapa harus bersikap ramah kepada orang lain? Bukan hanya kepada keluarga, juga bukan pada teman-teman kita yang kita kenal, tapi kepada orang lain juga kita harus bersikap ramah. Jelaskan mengapa seperti itu, oke? Cukup 2 pertanyaan saja. Adik-adik jawab ya, diingat-ingat ya apa yang tadi diajarkan dalam firman Tuhan. Nah, sekarang saatnya juga kita akan menghafal ayat hafalan buat minggu depan adik-adik ya. Kalian nanti direkam ya. Ayat hafalan minggu ini Lukas 9 ayat 48. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Sekali lagi ya adik-adik ya, diingat ya. Lukas 9 ayat 48. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Adik-adik diingat-ingat, dihafalkan ayat ini ya. Sekali lagi, Lukas 9 ayat 48. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Oke. Adik-adik hafalkan ayat minggu ini, lalu kirimkan seperti yang biasa diberikan kepada kalian ya di sekolah minggu online. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Hafalannya Lukas 9 ayat 48 dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia
menyambut Dia yang mengutus aku, karena yang terkecil di antara kamu sekalian, Dialah yang terbesar. God bless you. Bye. Adik-adik, kita sudah selesai ibadah sekolah minggu online hari ini. Hendy berharap bahwa apa yang difirmankan, apa yang diceritakan melalui firman Tuhan, adik-adik dapat mengerti dan dapat melakukannya dalam kehidupan kalian. Yuk, saat ini kita akan menutup ibadah kita dengan berdoa Bapa Kami. Kalian bisa ya, tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa doa Bapa Kami. Bapa Kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.